Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian masih tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas dan menjelaskan pelajaran IPA. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang bunyi. Namun, sebelumnya akan Ibu gambarkan sedikit materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, mengenai pengertian bunyi. Yang kedua, jenis-jenis bunyi. Yang ketiga, perambatan bunyi yang mana meliputi media penghantar bunyi. Itulah 3 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum lanjut pada pembahasan materi, akan Ibu sampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian bunyi. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan jenis-jenis bunyi beserta contohnya. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan media penghantar bunyi. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pada pembahasan materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian bunyi. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar suara alat musik yang sedang dimainkan? Misalnya gitar, piano, atau yang lainnya. Nah, pada saat benda-benda tersebut mengeluarkan suara, maka benda itu akan bergetar. Bunyi yang dihasilkan oleh alat musik itu timbul karena adanya getaran. Jadi, apakah yang dimaksud dengan bunyi? Ada yang tahu? Baik. Jadi, bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering juga disebut dengan gelombang bunyi. Anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Nah, coba kalian lihat gambarnya itu, ada alat musik kolintang, ada sasando, ada rebana. Nah, ada yang tahu enggak bagaimana cara memainkan alat musik tersebut? Nah, kolintang itu dimainkan dengan cara dipukul, sasando dipetik, dan rebana juga dipukul. Nah, benda-benda tersebut akan menghasilkan bunyi. Maka benda-benda yang menghasilkan bunyi itu dinamakan sumber bunyi. Jadi, bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Salah satunya adalah seperti alat musik yang sudah Ibu sebutkan tadi. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Ada yang tahu anak-anak apakah itu frekuensi? Frekuensi merupakan banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Nah, satuan dari frekuensi adalah Hertz yang dilambangkan atau disingkat dengan Hz.
berdasarkan frekuensinya. Bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, kalian lihat. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh binatang, jangkrik, dan merpati. Yang kedua, yaitu bunyi audiosonik. Apa itu audiosonik? Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang terakhir atau yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Jadi sangat tinggi. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh binatang seperti lumba-lumba dan kelelawar. Jadi kalau kita manusia ini, jenis bunyi apa yang kita punya? Ya, yaitu jenis bunyi audiosonik, yaitu bunyi antara 20 yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Anak-anak, bunyi merupakan gelombang yang arah perambatannya sejajar dengan arah getarannya. Nah, bagaimana bunyi dapat terdengar ke telinga kita? Jadi, bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi. Di sana Ibu contohkan itu alat musik trompet, ya. Tentunya banyak sumber bunyi yang lain. Yang kedua, ada media penghantar. Nah, ini yang akan kita pelajari setelah ini. Ada media penghantar. Di sana Ibu contohkan penggaris, yaitu media penghantar zat padat. Yang ketiga, ada pendengar. Ibu contohkan di sana sebagai pendengarnya adalah manusia. Nah, itulah syarat-syarat bunyi. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu teruskan pada pembahasan berikutnya mengenai perambatan bunyi dan media penghantar bunyi. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Kecepatan perambatan bunyi disebut dengan cepat rambat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui media perantara atau penghantar. Apa saja media perantara tersebut? Yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat. Apa contohnya? Di sini Ibu contohkan benda padat adalah kayu. Lihatlah gambar tersebut. Nah, kalian dapat melakukan percobaan dengan cara mintalah seorang temanmu untuk menempelkan telinganya di ujung bangku. Sementara kamu di ujung yang satunya lagi. Coba ketuk-ketukan tanganmu pada bangku atau meja tersebut. Apakah temanmu dapat mendengar suara ketukanmu itu? Ya, suara ketukan itu bisa terdengar karena ada media perantara yaitu meja atau bangku tersebut. Nah, ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contoh benda cair di sini adalah air.
Untuk membuktikannya, kalian bisa melakukan percobaan seperti pada gambar. Caranya, pertama, sediakan benda-benda berikut: ember, air, batu, dan corong kecil. Isilah ember dengan air hingga hampir penuh. Lalu masukkan corong ke dalam air hingga bagian dalamnya terisi oleh air. Usahakan corong tersebut tidak menempel pada ember. Ketuk-ketukan salah satu sisi ember dengan menggunakan batu. Lalu dekatkan telingamu di atas corong tersebut. Apakah kamu dapat mendengar suara ketukan tersebut? Ya, kamu tentu dapat mendengarnya karena bunyi dapat merambat melalui benda cair. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui udara. Apa contohnya? Nah, ini contoh yang paling gampang, yaitu ketika kalian mendengar suara azan, atau mendengar suara lonceng, atau juga mungkin suara kentongan yang dipukul. Nah, itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Nah, itulah penjelasan Ibu tentang media perantara bunyi. Nah, baiklah anak-anak. Sebagai bahan evaluasi dan untuk mengetahui seberapa paham anak-anak terhadap penjelasan materi tadi, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, nanti coba pertanyaan ini dijawab ya. Baik, pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian bunyi. Yang kedua, coba kalian sebutkan jenis-jenis bunyi. Dan pertanyaan ketiga, sebutkan media penghantar bunyi. Nah, nanti jawabannya kalian tulis di buku tulis. Jawab yang benar ya. Demikian tadi anak-anak pembahasan dan penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dan jelaskan dapat kalian pahami. Oke, belajar yang rajin ya anak-anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.